Ya, jadi kan memang kita kan sudah ini ya, koordinasi. Jadi memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan begitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial nggak rame ya, ya bisa ditafsirkan sendiri lah rekan-rekan media kenapa itu sampai terjadi. Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Ya. Dari Mbak Oki sendiri keputusan ini sejak kapan Mbak Oki? Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini, jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Mira ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu itu udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama bulan ini. Ya mungkin setiap saya doa saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Saya sudah mau menahan pun, saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya ada penyesalan sama sekali. Ya udah, dengan ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Yang dulu dalam arti apa sih? Sudah ditalak seterusnya karena 1 bulan lagi depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, dia bilang aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing. Ya mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya suami. Tapi Mbak Oki sebelumnya udah ada kejadian belum yang Mbak Oki tahu dari sebelum ada foto itu yang beredar? Nggak ada, karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan sama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan ya, fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto tersebut nggak cuma saya yang konfirmasi maunya apa gimana, bisa juga konfirmasi dan memang saat itu juga mau jalan dan memang bilang sama Kisha pun mau udahan. Oh ya udah. Sebenarnya selama ini permasalahan apa? Memang tadi kan sempat bilang ada masalah kan udah selesai. Sebenarnya bikin apa masa rumah tangga, semua rumah tangga pasti ada masalah ya, pasti ada percekcokan. Dan itu seperti yang Guru bilang, memang dulu ya gitu. Kita itu terakhir terbesar itu mungkin 2 tahun yang lalu. Dan memang saat itu sama saya bilang ya untuk saya capek gitu, karena kita udah aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baik lagi, baiklah sampai itu baik. Oke, sudah di Kediri ada agenda apa beliau? Kan dia mulai di Kediri sekarang. Tidak bolak-balik aja, dulu kan Mbak Oki sempat bolak-balik. Ya terakhir itu saya bolak-balik, terakhir saya minta untuk usah lagi, dia bilang nggak usah. Statusnya dia dengan perempuan itu apa Mbak Oki? Statusnya dia? Iya, kalau dikonfirmasi pas Mbak Oki konfirmasi. Saya nggak bisa jawab, aja dia dan Tuhan yang tahu. Hanya info dari medsosnya mungkin katanya hanya teman jalan gitu. Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau masalah status. Yang saya tahu sih itu istri orang gitu. Ya, saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga. Gitu. Saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka benar, suami juga bilang itu berteman, ya udah berteman. Tapi kalau berteman maaf, ya kalau mau jalan harusnya istri ini, saya tidak tahu dan suaminya dia juga nggak tahu.
Tapi sebelumnya itu ada kejanggalan nggak sih saat waktu dia tiba-tiba mentalak kayak gitu, ada kejanggalan atau mungkin Dovi sendiri? Saya hanya mikir mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu. Wirang yang itu yang apa? Yang itu gitu. Jadi 2 tahun lalu tuh kan saya mau kenal Wirang. Jadi tuh ngomong kan, kita ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Terus saya tuh orang nggak pernah percaya firasat itu, nggak percaya kan. Itu tuh dia ngomong gitu. Lalu itu tuh ngomong apa ya? Kalau nggak salah tuh ngomongin soal suami kan gitu. Terus aku bilang, udah alhamdulillah sih suami gue baik gitu kan, nggak macam-macam gini nggak. Terus Wirang cuma bilang, lo yakin suami lo baik? Gitu kan. Kenapa? Nggak tahu kok, gue kayaknya firasat nih. Lu bakal sendiri lagi deh. Aku tuh nggak percaya karena yang aku lihat adalah yang di depan mata gitu. Ya kalau masalah itu ya kita nggak tahu lah memang kebetulan atau gimana. Masih memberikan nafkah gak sih Mbak Uki? Ya, siapa? Oke. Masih memberikan nafkah. Kalau nafkah sih memberikan gitu. Memang kalau untuk urusan rumah, keperluan rumah, suami saya memberikan. Nah, makanya ini takutnya ada berita di luar yang simpang siur yang nggak langsung dari saya gitu kan. Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab gitu. Dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu. Itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua, makanya masih dibantu aku dan juga dia. Bisa support buat lebih support mental aja sih. Maksudnya ini kan udah pertama kali nih kayak gini. Lebih support ke bundanya aja karena jujur aku nggak peduli yang menjahatin bunda gitu, siapapun itu, karena sebelum jadi waktu balik dari mana sih yang benar teleponan itu? Malaysia. Enggak, yang pulang malam dari Surabaya. Banyak jalan-jalan. Iya, 2 hari lalu berarti. Oh ya. Dari Surabaya. Oh. Jadi konteksnya baru aku bisa asik kan pulang, terus aku main dulu sama teman-teman, bunda pulang duluan nih. Nah aku pulangnya agak malam. Nah pas nyampe rumah ternyata lagi berantem, lagi ngobrol segala macam. Akhirnya aku tanya bunda, oh dia gini. Aku coba telepon akhirnya. Oh enggak, itu bukan sebelum ke Surabaya. Yang ketahuan foto itu keluar. Oh iya. Gitu. Aku coba telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain nggak kayak gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan, sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin gak cocok, udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, nagih janji dia tahun 2012. Apa itu? 1, nggak bikin bunda nangis. 2, nggak bakal nyakitin bunda. 3, janji bakal bertanggung jawab. Udah. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Kecewa banget kan? Hah? Kecewa banget ya maksudnya. Kecewa iyalah, pastilah kecewa. Karena seperti yang bunda bilang, aku sangat menghormati dia sebagai papa sambungku. Dan juga memang setiap hari yang kita lihat sangat ini sekali sangat baik banget, religius banget gitu, gak pernah aneh-aneh. Aku pun setiap ngobrol sama dia pasti ngomongin agama, jarang banget ngomongin dia bisa lawan jenis, itu jarang banget. Dan dia suami juga salah satu orang yang menentang bisa pacaran sebenarnya. Karena nanti dia bilang dia akan bertanggung jawab karena anak-anak. Salah satu mungkin alasan waktu itu dia bilang beneran itu, anak-anak kan bisa udah pacaran, Sakinah punya pacar, itu nanti bukan bertanggung jawabnya. Alasannya gitu, walaupun dengan jalan sama orang lain juga ya, jadi nggak bisa dijadiin juga sih. Maksudnya kalau masalahnya karena itu ya udah aja. Tapi sampai sekarang ini case-nya masih baik gak komunikasinya? Aku nggak pernah ada masalah sih. Maksudnya nggak pernah mau membenci orang. Jadi kalau untuk keterbukaan pasti masih. Karena nanti apapun sudah nanti mau pulang gitu, mau ambil barang dan sebagainya, nanti aku juga mau ketemu. Rencana berarti bakal pindah rumah. Pindah enggak sih? Sudah pisah rumah Mbak Uki. Kalau pisah rumah kan memang pisah rumah selama ini kan, dia di Kediri, dia di Bali atau di Bogor. Kalau sidang perdana kapan bang? Belum, kita nanti nunggu dari pengadilannya.
Jadi nanti ya ditunggu aja kan, kita baru daftar kan ya. Jadi nanti kita info lagi sidang pertama kapannya itu kan nanti dari pengadilan kan. Tapi sudah terregister perkaranya juga ya. Yang digugat apa aja, Pak? Foto dong, Nak. Register, Nak. Ini kan tertutup ya. Jadi maksudnya kita juga nggak etis kan disampaikan di sini. Tapi nanti di putusan pasti akan diberitahukan gitu. Cuman memang untuk hak asuh sepakat dengan Boki untuk tetap Miro ikut dengan Boki. Kita akan upayakan itu. Dan saya yakin ya Miro akan bersama Ibu. Gitu. Mungkin Miro sama ini udah ada nanya gitu. Atau mungkin ada perbedaan juga dari Masih papan. di bawah umur, nggak mungkin ya. Maksudnya masalah ini kan kita juga harus menjaga perasaannya anak. Jadi maksudnya memang tidak dilibatkan juga. Kita pasti support Bunda sendiri untuk bicaranya aja gitu. Oh iya, aku orangnya belak-belakan kan. Karena memang sudah tidak diinginkan lagi melalui rumah tangga, ya aku juga nggak mau mempertahankan orang yang tidak menginginkan lagi gitu. Jadi ya udah. Karena aku nggak mau juga jadi kesannya ngemis banget gitu. Jadi kalau memang Bunda sudah nggak bisa, aku juga pertahankan aku di awal. Aku bukan orang yang kompor atau apa enggak. Tapi setelah dilihat berbagai alasannya dari Bunda dan juga Papa, oh ternyata emang udah nggak bisa bareng ya. Nggak usah dipaksain. Mungkin dia jadi pelajaran lagi buat Bunda. Jadi gimana Bun? Maksudnya mau ngomong terame. Tadi mau nyelotok, tapi mikir. Ya, nggak jadi. Ya pokoknya Bunda, udah. Aku udah bilang sama Bunda sih, udah Bun, abis ini sendiri aja udah. Ngurus anak aja. Dan ya mungkin ini juga fokus aku untuk ngurus anak-anak ya, apalagi sekarang kita udah mulai berkarir, bukan mulai sih. udah buka mulai ya tuh Ibu. Maksudnya dia lagi berkarir, terus juga Sakinah baru mau mulai, terus Miro juga di bolanya lagi banyak pertandingan gitu. Ya itu. Dan mungkin contoh supportnya itu, Bunda ini kan selalu menjadi pejuang anak ya. Kan 14 tahun lalu menang hak asuh anak. Udah tahun ini harus menang lagi. Jangan kalah. Iya dong. Gimana trauma nggak sih Mbak? Kenapa? Trauma menjalani. Ya pasti ada trauma, ada sih. Makanya Ica bilang, Bunda setelah ini Ica nggak akan izinin Bunda nikah lagi. Mau pacaran, terserah pacaran. Mau nikah nggak? Kalau aku bilang Udah cukup. sampai nanti kalau Bunda nggak nikah lagi, terus nanti Bunda hidup sama siapa? Saya. Karena anak ada 3 kan, anak kandung ada 3. 4 dong. Hah? Nah, Miro nggak dihitung. Oh iya, jadi bapak yang mana? Anak kandung 4. Cowok 2 kan, cowok 2. Jadi masa nggak ada yang mau bareng sama Bunda kayak gitu. Nggak ada yang mau jagain pastilah. Oke, aman.